Shalom adik-adik kelas besar, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini selain kita boleh berkumpul lagi di sekolah minggu untuk beribadah secara online, kita juga merayakan hari Paskah. Betul sekali, hari ini adalah hari Paskah. Ada yang tahu hari Paskah itu hari apa sih sebenarnya yang kita rayakan? Ya, hari Paskah adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan segala maut. Tujuannya untuk apa sih? Betul sekali, untuk menebus dosa kita, umat manusia. Untuk itu, kakak bersemangat sekali nih hari ini boleh berjumpa kembali dengan adik-adik untuk beribadah dan juga sekaligus merayakan hari Paskah. Harinya orang Kristen untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menang dari segala maut. Untuk itu, sebelum kita memulai beribadah, kakak mau undang nih adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang pertama sambil kita merayakan hari Paskah ini. Kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Sambil bersemangat ya semuanya, ikutin gerakan kakak ya. Mari kita menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan sambil menggerakkan badan sesuai dengan kakak contohkan ya gerakannya. Mari kita nyanyikan bersama-sama Tanda Paku di Kaki. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Kita nyanyikan lagi bersama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mulai siapkan hati, siapkan telinga mata untuk mulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh begitu luar biasa Bapa, apa yang boleh kami puji-pujikan hari ini, apa yang boleh kami rasakan hari ini, kami boleh beribadah. Dan sekarang Bapa, saatnya kami untuk boleh memulai mendengarkan firman Tuhan. Bukalah segala pikiran, mata, telinga kami Bapa, untuk kami boleh berfokus mendengarkan firman yang nantinya dibawakan Kak Yohana.
Berkatilah juga Tuhan Kak Yohana, supaya apa yang boleh disampaikan sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah namamu, kami mau siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah segala pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan dan konsentrasi dengan baik. Terima kasih Tuhan buat Paskah yang boleh kami rayakan hari ini. Sekarang kami siap mendengarkan cerita-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat Paskah. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, Kakak harap kalian tetap semangat ya. Kalian duduk yang baik, duduk yang tenang, sama seperti kalian sedang beribadah di gereja. Nah, adik-adik, Kakak yakin sekali ya, kalian tahu betul tentang peristiwa kematian Yesus. Ia diserahkan Yudas kepada para pemimpin agama dan Pontius Pilatus untuk disalibkan. Luar biasa ya adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus rela disalibkan, mati dan dikuburkan. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Dan hari ini, Kak Yohana akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang diambil dari Lukas 24 ayat 1-12. Bagaimana ceritanya? Kalian siap mendengar? Simak baik-baik ya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yesus bangkit adik-adik, Yesus hidup. Dia menang. Dia mampu mengalahkan maut. Ini membuktikan kuasa Allah memang benar-benar luar biasa. Mungkin adik-adik pernah dengar ada seseorang atau mungkin teman yang bertanya, memang benar yang disalib itu Yesus? Atau mungkin mereka juga bertanya, kalau memang Yesus, apakah Yesus benar-benar mati? Nah, dari bacaan Alkitab tadi kita bisa lihat ya, bahwa perempuan-perempuan itu benar-benar menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus telah mati disalib. Mereka sedih sekali. Di hari ketiga, mereka datang pagi-pagi dengan membawa rempah-rempah dan minyak. Ternyata
kuburnya kosong. Mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Nah, selain kubur kosong, mereka juga bertemu dengan malaikat. Dan dengan perkataan malaikat, mereka jadi teringat akan perkataan Yesus. Mereka jadi semakin bertambah-tambah yakin bahwa Yesus yang mereka sembah telah bangkit. Adik-adik, dari firman ini kita mau belajar percaya, sama seperti perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Dan kepercayaan mereka juga tidak sia-sia loh adik-adik. Mereka juga dengan segera mengabarkan kabar sukacita ini ke murid-murid yang lain dan orang-orang yang ditemui. Adik-adik, di saat sekarang ini memang kita tidak bisa melihat kubur yang kosong atau mungkin bertemu malaikat. Terus bagaimana ya kita bisa percaya kalau Yesus itu sudah bangkit? Nah, ini dia adik-adik. Kita mau percaya semuanya dari kesaksian Injil di Alkitab. Oleh sebab itu, yuk kita baca terus Alkitabnya, kita mau berdoa, kita baca kidih. Karena dengan begitu, iman kita, rasa percaya kita akan semakin bertumbuh. Dan dengan kebangkitan Yesus, kita juga mau selalu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan meskipun saat ini kita ada di masa-masa yang mungkin agak sulit, kita belum bisa sekolah, belum bisa bertemu dengan teman-teman, biarlah kita tetap bersuka cita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan kita bangkit, hidup, dan selalu memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sungguh luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu adik-adik, apa yang boleh kita maknai sebagai Paskah hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Silahkan adik-adik simpulkan ya, bersama orang tua di rumah atau bersama saudara di rumah, apa yang boleh adik-adik terima hari ini ceritanya dan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa ya, Tuhan Yesus begitu baik sama kita sehingga kita boleh diberikan keselamatan yang hanya daripada Tuhan, dan kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk diampuni terus dosanya, yang mana Tuhan sudah memberikan nyawanya, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia karena begitu besar kasih setianya untuk kita. Adik-adik, tibalah kita pada saat ini di sesi persembahan. Nah, adik-adik, persembahan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena begitu banyak berkat dan rahmat yang boleh diberikan Tuhan kepada kita. Salah satunya kita masih sehat, kita masih luar biasa bugar, boleh beribadah lagi secara online, melihat orang tua, melihat adik, melihat kakak, melihat segala macam berkat yang boleh Tuhan berikan yang sampai saat ini masih kita rasakan. Untuk itu adik-adik, kakak mau undang kita semua untuk memberikan persembahan, yang mana persembahannya dapat dimasukkan ke dalam amplop. Yang amplop ini nantinya adik-adik tempat untuk mengumpulkan persembahan, dan nanti bisa adik-adik berikan lagi atau masukkan pada saat adik-adik kita berkumpul lagi di sekolah minggu secara fisik. Ya, jadi adik-adik boleh mulai mempersiapkan persembahan dengan masukkan di amplop yang sedari berminggu-minggu lalu sudah adik-adik siapkan untuk persembahan. Mari kakak undang. Kita sudah memasuki penghujung ibadah pada hari ini. Luar biasa, pada hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh memuji Tuhan. Maka tibalah kita di penghujung sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya adik-adik yang sudah tetap bersemangat dari awal sampai akhir memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman. Kita hari ini boleh merayakan Paskah sebagai suatu momen yang besar dan yang sangat amat berharga bagi kita, di mana kita sekali lagi diampuni segala macam dosa kita, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, maupun dosa teman, dosa orang tua, dosa kepada siapa saja, kita diampuni karena Tuhan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya bagi kita. Tapi adik-adik, kuncinya satu, tetaplah apa? Percaya, dan tetaplah apa yang kedua? Belajarlah untuk tetap bertobat, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Untuk itu, karena kita bersuka cita hari ini, karena kita boleh merayakan Paskah sebagai suatu kebangkitan Tuhan dan kemenangan Tuhan, sebagaimana juga kita merayakan Paskah pada hari ini, mari adik-adik, kakak mau undang semuanya untuk kita bangkit berdiri lagi, menyanyikan dengan semangat dan sukacita merayakan Paskah hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang sambil berdiri dan bergerak bersama kakak. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil bersuka cita ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita
nyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang dengan bersukacita. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Mari kita nyanyikan lagu ini kedua kalinya adik-adik ya, dengan tetap bersukacita. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Mari adik-adik, untuk menutup sekolah minggu Paskah kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang kami bersekolah minggu hari ini, dari awal hingga akhir secara online. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala maut untuk menebus dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih karena berkat Tuhan yang tak henti-hentinya terus ada buat kami, dan kami sungguh mengucap syukur karena berkat Tuhan Yesus selalu baik dan selalu baru buat kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa Bapa buat penyakit COVID-19 yang selama ini masih mewabah di seluruh dunia. Bapak, kami mau serahkan kiranya penyembuhan dan juga proses pemulihan segala pasien dan dokter-dokter yang merawat, perawat-perawat, suster yang merawat. Kiranya Engkau berkati Bapak semua pihak, semua orang yang berusaha untuk mengalahkan COVID-19 ini, dan supaya dunia cepat pulih, dan Tuhan Yesus saja yang perlengkapi semua dokter, perawat, dan juga pemerintah yang ada di dunia ini dalam mengatasi COVID-19 supaya semuanya berjalan baik kembali dan semuanya bisa sembuh total dari penyakit ini. Terima kasih banyak Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk Paskah yang boleh kami rayakan hari ini bersama orang tua, bersama saudara-saudara kami. Kiranya Paskah hari ini boleh kami maknai dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami terus semakin mencintai Tuhan Yesus yang begitu kasih dan menyayangi kami. Terima kasih banyak Bapak, lindungilah kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan guru-guru kami agar semuanya selalu selamat dan berada dalam lingkup tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan terus ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan rajin, makannya juga rajin yang sehat, dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan dengan baik untuk tetap sehat, bugar, dan berolahraga di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Paskah, dadah, sampai jumpa minggu depan ya.